Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan ke-12 ya, tentang analisis regresi sederhana. Nah, analisis regresi ini ada dua, Dedek. Ada yang sederhana, ada yang berganda. Bedanya, kalau sederhana, cuma dua variabel saja, ya, variabel bebas X dan variabel terikat Y. Nah, nanti kita lihat yang untuk regresi sederhana, ya. Terus ada contohnya. Sedangkan untuk regresi berganda di pertemuan ke-14, ya. Jadi nggak sekaligus hari ini. Ini saja udah 43 halaman ya, 43 slide. Nah, di sini ada sejarah regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton, ini nama orang ya. Nah, meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi, dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara menyeluruh atau besar dari generasi ke generasi. Itu menurut Francis Galton, ya, regresi. Sedangkan kenyataannya, menurut Ibu ya, ini kan tidak sesuai ya, karena genetik dari orang tua yang tinggi, keduanya, ayah dan ibu, belum tentu anaknya juga tinggi. Kenapa? Genetik itu kan ada dua ya, ada yang dominan, ada yang resesif. Nah, kalau genetik tinggi, dominannya tinggi, double tingginya ya, tampilannya kan tinggi. Sedangkan untuk tampilan tinggi juga, tapi gennya ada yang resesif, ya. Tinggi rendah, tinggi atau pendek ya, tinggi pendek. Tapi tampilannya tinggi, cuma dia pembawa gen resesif tinggi, ya, tidak dominan tinggi. Paham ya maksud Ibu Adik? Beda dengan genetik dominan sama resesif, walaupun tampilannya atau fisiknya sama-sama tinggi. Genetiknya yang membedakan, ada yang tinggi dominan, ada yang tinggi resesif. Nah, sedangkan untuk regresi menurut si Francis Galton itu tidak tidak terkait dengan sifat genetik tersebut, itu maknanya ya. Regresi adalah kemunduran ke arah sedang, ya bisa dikatakan seperti itu. Atau gini, dari bunga, iya, bunga kembang sepatu, pernah lihat. Nah itu kan warnanya itu ada merah terang, ya kan? Ada yang merah muda, ada yang putih. Nah, yang merah muda itu tidak mengandung gen merah dominan, tetapi ada merah dominan digabung dengan putih dominan, atau merah dominan dengan putih yang resesif, atau merah resesif dengan putih dominan. Nah, ya, bukan merah resesif dan putih resesif. Nanti kalau sama-sama resesif, dia jadi ke putih, ya, tidak ke merah lagi ya, tidak ke merah lagi atau ke merah muda. Paham ya, Adik? Iya, ini baru Andi sendiri, nggak apa-apa ya. Yang penting absensinya diisi. Terus ini juga akan Ibu upload di e-learning ya, di e-learning sama di YouTube. Jadi bisa diputar ulang video penjelasannya. Ilustrasi, nah ini seperti ini. Ilustrasinya orang tua berbadan tinggi ya. Terus orang tua yang berbadan rendah atau pendek. Nah, yang orang pertama dengan orang pertama. Orang kedua dengan orang pertama, misalnya. Bisa aja seperti itu. Nah, dihasilkanlah orang yang berbadan sedang. Itu menurut si Francis Galton tadi. Nah, tapi kalau menurut genetik, ini tidak sepenuhnya berlaku, ada berlaku. Kalau tingginya dominan, rendahnya resesif. Nah, tapi kalau tingginya dominan, rendahnya juga dominan, itu belum tentu juga terjadi seperti itu. Ya. Pengertian regresi. Ya, nantilah Ibu balas ya. Analisa regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Nah, apa beda variabel bebas dan tidak bebas?
Adik-adik nanti lihat di slide ke mana ya? Kalau belum diperkenalkan di sini dulu. Nah, ini dia. Ini persamaan regresi linear sederhana. Ada Y sama dengan A ditambah B kali X ditambah epsilon. Epsilon atau error, ya. Error atau nilai residu. Nilai residu itu nilai sisa. Nah, variabel di sini ada dua. Ada variabel X, ada variabel Y. Si X-nya ini variabel bebas, adik-adik. Y-nya variabel terikat. Kenapa dikatakan variabel bebas? Karena X-nya ini yang bakal diinput nilainya. Sedangkan nilai Y bergantung dari nilai X yang diinput. Untuk A itu konstanta atau angka. Kalau B dia koefisien dari X. Ya kan? Nah, inilah persamaan regresi linear yang sederhana. Nanti untuk yang berganda, X-nya bisa lebih dari satu, adik-adik. Jadi Y sama dengan A ditambah B1X1, ya, ditambah B2X2, ditambah seterusnya sampai BNXN, ditambah error atau residu. Nah, ini ngerti dulu ya, apa beda variabel bebas, apa beda variabel terikat. Kita lihat yang sebelumnya tadi. Nah, ini ya. Satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Kalau dia regresi linear berganda, variabel bebasnya lebih dari satu. Sedangkan untuk variabel bebas untuk regresi yang sederhana cuma satu aja, X1 saja. Ya. Variabel tidak bebas satu juga, Y saja. Ya kan? Nah, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Jadi yang kita ramalkan itu si Y-nya. Berapa nilai Y-nya. Gitu. Ini contoh penerapan analisis regresi. Nah, nanti bedanya adik-adik, ini mirip seperti korelasi ya. Bedanya, kalau korelasi kita menghitung seberapa besar hubungan antar dua variabel. Nah, bisa antar variabel bebas, antara X1 dan X2, atau antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, gitu. Jadi korelasi itu seberapa besar keterikatannya, keeratannya. Sedangkan untuk analisis regresi, ini kita ngitung ramalannya dari berapa nilai Y kalau X-nya sekian. Gitu, ya. Nah, di sini bisa kita bedakan contoh satu ya, analisis regresi tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Berarti si Y yang mana? Anak, ya kan? X-nya tinggi orang tua. Kalau untuk yang nomor 2, pendapatan terhadap konsumsi. Nah, makin tinggi pendapatan, biasanya konsumsi makin besar. Atau konsumsi makin besar, pendapatan makin besar. Tidak mungkin ya. Pendapatan makin besar, maka konsumsi juga makin besar. Artinya, pendapatan variabel X, konsumsi variabel Y. X-nya itu variabel bebas, Y-nya variabel terikat. Dan seterusnya sampai 6 contoh. Ini ya variabel Y yang nilainya akan diramalkan, itu disebut variabel tidak bebas atau dependent variable. Dependent ini bergantung ya kan, bergantung atau terikat. Jadi terikatannya terhadap variabel X. Nah, gitu. Dinamakan dependent variable. Sedangkan untuk si X sendiri adalah variabel bebas independent variable atau variabel peramal, prediktor, ya. Dan seringkali disebut variabel yang menerangkan atau explanatory. Gitu. Jadi yang umumnya diisi atau diinput adalah nilai X-nya. Sedangkan si Y-nya itu ngikut saja, Dede. Berapa X-nya, sekian Y-nya. Gitu ya. Nah, di sini ada scatter plot untuk beberapa contoh antar variabel bebas dan terikat. Ini biasanya ke korelasi ya. Ini strong relationship, ini weak relationship. Artinya strong relationship itu keterikatan yang kuat. Ya, keterikatan yang kuat antar variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, dia makin padat ya, titik-titiknya tuh makin membentuk tren tertentu ya. Ada yang ya, Ibu maaf nggak balas WA-nya ya, Farhan, karena sedang menerangkan tadi. Jadi kalau nanti mau ya, Bu. Ya, lebih lengkap videonya kan Ibu di learning ya. Di learning ada, di YouTube juga ada, bisa diulangi kembali video awalnya tadi.
Ibu ngejar waktunya ini karena maghrib nanti sudah masjid udah ngaji-ngaji kan agak terganggu dengan suaranya. Nah, ini bedanya Adik, kalau yang strong itu padat ya, antar titik itu berdekatan. Kalau yang weak itu yang jarang, yang renggang. Terus yang arah kanan atas, berarti kan nilai X-nya positif, nilai Y-nya juga positif. Ya kan? Sedangkan yang bawah, ini yang kiri kanan atas, sama dia X-nya positif, Y-nya positif. Sedangkan yang ini X-nya positif, ya, tapi Y-nya yang negatif ke bawah. Jadi ke arah bawah. Tapi sama-sama kuat ya, sama-sama kuat. Apa bedanya Bu dalam korelasi? Nanti ini korelasi ya, Dedek, bukan analisis regresi. Analisis regresi itu untuk menentukan peramalannya, forecasting istilahnya, ya, meramalkan. Nah, kalau ini lebih ke korelasi. Nanti ada korelasi juga kita bahas. Nah, ini berdampak positif, ini berdampak yang negatif. Cuma korelasinya erat. Nah, yang ini korelasinya yang renggang. Sedangkan yang ini no relationships, tidak ada hubungan sama sekali antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Ya. Ini juga tidak ada hubungan, ada nol juga, apalagi yang ini ya. Tidak ada relationship sama sekali. Nah, ya, perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi, ini korelasi bisa dibaca, menunjukkan hubungan seberapa erat kaitan antar variabel tadi. Ya. Terus dalam korelasi tidak ada istilah tergantung, variabel bebas, nah, tidak ada ya. Sedangkan untuk regresi dia menunjukkan pengaruh, maksudnya kalau X-nya di input sekian, pengaruhnya terhadap Y seperti apa. Atau kalau regresi ada variabel bergantung dan ada variabel bebas, ya kan? Itu perbedaan yang mendasar antara korelasi dengan regresi. Nah, ini bisa Dedek baca sendiri ya. Bu mau jelaskan langsung yang rumus. Nah, ini rumus umum tadi sudah dijelaskan. Pertama-tama langkahnya kita cari nilai B-nya dulu, Dedek. B itu N kali sigma XY dikurang sigma sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, setelah dapat nilai B, baru nanti dicari nilai A. Sigma Y dikurang B hasil dari langkah pertama dikali dengan sigma X per N. N itu banyak data. Ya, nanti ada contohnya dari. Kemudian ini rumusan hipotesis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hipotesis tidak Ibu jelaskan lagi ya, sekarang sudah ada. Terus ini ada DF. DF itu sebesar N kurang K. N jumlah sampel dan K jumlah variabel. Variabel dependen dan independen. Jadi jumlahkan kalau ada X-nya 1, Y-nya 1, berarti K-nya 2. Gitu, ya. Jumlah sampel atau jumlah populasi itu N. Nah, kemudian ini nilai SB, nilai hitung. SB dan SE, ya. Kita nggak ke situ. Ini hipotesis-hipotesis sudah pernah kita pelajari di pengujian hipotesis. Jadi nggak dijelaskan lagi. Nah, ini langkah-langkahnya, Dedek. Cari persamaan regresi, tentukan nilai prediksi, tentukan koefisien determinasi, tentukan kesalahan baku estimasi, tentukan kesalahan baku koefisien, tentukan nilai F hitung, tentukan nilai T hitung, dan kesimpulan. Ya. Kita lihat yang contoh. Nah, ini ya. Ada nilai Y dan nilai X. Kalau nanti ada soal cerita, ya, misalnya, apa namanya itu? Penjualan minyak goreng. Nah, untuk penjualan minyak goreng dipengaruhi oleh gencarnya promosi misalnya. Berarti kan si variabel X-nya itu kan besarnya promosi. Ya kan? Makin gencar promosi minyak goreng tersebut, otomatis pembeli makin tertarik. Kan gitu ya, Dedek. Misalnya kita promosikan di media sosial, media elektronik misalnya, atau media massa, ya kan? Semakin gencar promosinya, otomatis banyak konsumen yang melihat, mencoba gitu kan. Terutama jika ada ulasan atau testi dari konsumen sebelumnya. Nah, kemudian
Itu nilai X. Kita tentukan dulu siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Ya, atau siapa yang variabel X, siapa yang variabel Y. Kemudian cari nilai X kali Y, ini kalikan ya, buat tabelnya. Terus cari X kuadrat, letak di sini. Cari Y kuadrat. Nah, ini tabel dasarnya. Sudah. Kemudian cari nilai B. Ya, N kali sigma XY ya, sigma XY tadi berapa? Ini ya, 15.032 maksudnya. Nah, ini dia. N-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris atau 8 data. 8 kelas ya. Ini jumlah, yang bawah ini jumlah. Sigma-sigmanya di bawah. Kemudian sigma X 192. Ya, terus sigma Y-nya 609. Coba kita lihat. 608. Nah, ya. Bisa Dedek perbaiki sendiri ini. Ganti dengan 608. Kemudian dikalikan, ini juga dikalikan, ini dikalikan, ini kuadrat, ya kan? Diperoleh 1,497. Nah, ada diuji kembali ya, ini nggak ibu hitung ya, karena ada silap di sini, harusnya dia 192 dikali 608, ya kan? Nah, untuk koefisien konstanta A diperoleh dari sigma Y dikurang B kali sigma X per M. Nah, B-nya udah kita peroleh 1,47, sigma Y-nya 608, udah betul ya, ini salah sih. Sigma X-nya 192, udah betul, per N, N-nya 8. Nah, dikerjakan sama dengan 40,082. Sehingga untuk persamaan regresi adalah Y sama dengan A ditambah B kali X, kan gitu ya. Ditambah epsilon atau error. Nah, A-nya tadi 40,082. Sedangkan B-nya 1,497. X ditambah E. Setelah itu, kita cari nilai prediksi. Caranya, input masing-masing nilai X pada persamaan regresi yang telah ditentukan tadi ya, Dedek. Mana persamaan? Nah, ini ya, X-nya kan 20, 16, 34, 23, 27, 32, 18, dan 22. Nah, Dedek input lah di sini ya. Ini sama kan nilai A-nya. B-nya juga sama, nilai X-nya yang berubah. Nah, udah dapat nilai prediksi, baru taruh di X prediksi, Y prediksi di sini. Ya, di Y prediksi. Jadi tabel yang tadi di copy paste, kemudian tambahin satu kolom lagi untuk Y prediksi. Terus hitung Y dikurang Y prediksi pangkat 2. Y-nya dari sini ya. 64 dikurang 70,022, baru dikuadratkan hasilnya 36,264. Kemudian 61 dikurang 64,034 dikuadratkan hasilnya 9,205 dan seterusnya. Terus dijumlahkan diperoleh 227,497. Nah, untuk Y dikurang Y rata-rata, ini Y rata-ratanya kan belum ada ya hadirin. Nah, kita cari dulu Y rata-rata. Caranya ini dijumlahkan sampai 8. 64 tambah 61 tambah 84 tambah 70 tambah 88 tambah 92 tambah 72 tambah 77 per 8 bagi 8. Atau berapa ya? Ini udah hasil akhirnya aja dibuat ini. 44, nah, Dedek carilah. Ujian juga bakal seperti ini ya Dedek, makanya pertemuan 12 ini kan wajib Zoom. Nah, jadi ya disimak lah ya. Nah, ini untuk menentukan koefisien determinasi. R kuadrat, Dedek. Untuk Y topi, itu Y prediksi ya Dedek. Yang ini, Y topi. Kalau Y bar, yang garis atas, itu Y rata-rata. Jadi yang atas dia 227,497. Yang ini. Ya. Kemudian yang bawah, yang 886. Yang ini. Nah, di sini tidak ada jalan mencari Y rata-rata. Ya, tapi udah Ibu jelaskan tadi, jumlahkan semua nilai Y, Y1 tambah Y2 tambah Y3, seterusnya sampai Y8, dibagi 8. Ya. Baru nanti nilai Y ini dikurang Y hasil yang tadi, baru dikuadratkan, diperoleh 144. Sampai dia 77, ya, dikurang Y rata-rata, baru dikuadratkan, hasilnya 1. Ini coba sendiri ya, Dedek.
Nah, kemudian ada koefisien determinasi disesuaikan atau adjusted, ya. ADJ, simbolnya R ADJ. Rumusnya sudah ada. P dan N di sini ada. P-nya itu apa? Nilai P apa? Di sini P-nya 1 ya. Ada tidak keterangan P? Tidak ada. Kalau diprediksikan itu variabel bebas. Itu karena dia regresi sederhana. Jadi variabel bebasnya 1, variabel terikannya juga 1. Ini untuk uji T ya, adik-adik baca. Kita sudah belajar hipotesis untuk uji normal atau Q-kuadrat sudah ya. Sesuaikanlah dengan yang sudah kita pelajari. Intinya sama, adik-adik. Yang berbeda itu nilai T hitungnya. Tapi untuk langkah-langkah BJ, SBJ itu sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada. Ya. Nah, ini menggunakan SPSS-nya hasilnya. Nilai T hitung ya. Tapi kalau ujian kita nanti, kalau tidak pun sampai di uji F atau uji T, sampai di persamaan ini juga sudah ada nilainya. Cuma jangan malas mengerjakannya. Sampai di Iya, Bu. nah, sampai sini. Ya. Ini udah nilai setengah. Sudah ada nilainya. Tambahan prediksi ya. Koefisien determinasi. Kemudian apa itu? Kesalahan baku estimasi. Standar error. Standar error itu yang E-nya tadi ya, dari error atau residu ya, atau sisa ditambahkan di belakang. Tapi dia nggak ditambahkan pun nggak masalah ya kan, nggak ngaruh. Ditambahkan juga boleh. Ya. Nah, 2 versi ya Dede. Pernah saya lihat di buku lain ada yang ditambahkan, ada yang tidak. Tunggu bilang kalau sudah sampai sini udah setengah nilainya ya. Udah lebih dari cukup. Kemudian R square F ratio. Nah, kesimpulan. Kalau kita pakai hipotesis, itu kan pasti ada kesimpulannya ya. Pengaruh positif biaya iklan terhadap volume penjualan, atau apa namanya itu ya, tidak ada pengaruh positif antara biaya iklan dengan volume penjualan. Biasanya kan ada ya, pasti ada. Implikasi itu sebaliknya ya, atau akibat. Jadi sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualan meningkat. Ini tugas adik-adik, silakan cari persamaan regresi dari data berikut. Oh, ini tidak dikumpulkan ya. Siapa tahu Ibu buat soalnya di UAS nanti ya. Dicoba-coba sendiri boleh. Karena kan nilai tugas dan kuis Berarti kita udah kan ada tugas lagi, Bu? Hah? Udah nggak ada tugas lagi? Nggak ada. Kita udah kumpul tugas dan kuis kan sebelum UTS tadi. Oh ya, yang pertama itu yang 2 kali. Iya. Ini berarti nggak harus ya, Bu? Nggak harus, cuma boleh dikerjakan. Karena ya. Langkah-langkahnya kan Coba. lebar. Ya kan, langkah-langkahnya kan panjang lebar tuh. Cari persamaan regresi, cari nilai prediksi, terus cari determinan, koefisien determinan, cari apa tadi, determinan adjusted, uji F, uji T, sampai dia penarikan kesimpulan. Panjang dia, Dede. Jadi silahkan dilatih sendiri ya, supaya nanti ujiannya tidak minta waktu gitu. Paham ya? Paham, Bu. Itu maksudnya bisa dicari lah. Terus untuk tabel F sama tabel T itu dapat di-download di internet atau nanti bisa Ibu kopikan. Ibu pernah upload tabel F belum? Belum ya? Tabel F sama tabel T? Belum ya? Belum.
Baru Q kuadrat Belum, Bu. kan? Q kuadrat sama uji normal. Itu rasanya yang udah Iya. Ibu upload. Nah, nantilah setelah ini di-upload lagi di e-learning, kemudian boleh diuji coba simulasi sendiri. Nah, yang ini adik-adik itu pakai SPSS ya. Mana tadi? Nah, ini, yang tampilan ini, summary output. Di SPSS itu juga sudah ada, tanpa kita menghitung secara manual nilai A, nilai B, nilai residu, ya. Tanpa kita hitung, dia tinggal input aja nilai X-nya berapa, terus input nilai Y-nya berapa, terus klik analyze regression, terus yang sederhana. Keluar sendiri nanti dia persamaannya. Jadi bisa pakai software sebenarnya ini ya. Tapi analisisnya nanti kan tidak bisa pakai software ya. Oh, harus pakai manual, uji F, uji T, kesimpulan. Ya. Ini kan ada nih, regressionnya DF-nya 1, SS-nya sekian, FS-nya F-nya. F-nya sudah ada malah. Ya. Koefisien standarnya sudah ada. T-nya juga sudah ada, uji T-nya juga sudah ada. Tapi ini T hitung adik-adik. Ini T hitung, ini T tabel. F hitung. F hitung, T hitung. Toh juga harus dibandingkan dengan T tabel sama F tabel. Tolak H0 atau terima H0 itu baca lagi ya. Nanti ada kaitannya ke situ. Tapi ini udah langsung hitung dia. Jadi kita tidak pakai rumus yang ribet itu. Ini kan rumusnya ribet nih Dedek. Nah, F hitungnya ini, T hitungnya ini. Nah, kalau sudah di SPSS itu langsung dia keluar nilai F hitung sama T hitungnya. Multi per R-nya, R square. R square itu R kuadrat. Ya. Ini ANOVA-nya, regressionnya ini. SS-nya ini, MS-nya ini. Ini nilai A, ya 40,082. Ini nilai koefisien B, 1,497. Pas ya? Pakai kalkulator juga segini. Jadi udah langsung terbaca dia tanpa kita pakai rumus yang manual. Maksudnya. Kalau pakai software, softwarenya SPSS atau boleh MATLAB. Kalau di matematika Ibu pakai MATLAB ya. Tapi tidak sedetail SPSS. Kenapa? Karena kan ini mata kuliahnya statistika dan probabilitas ya kan. Berarti gunakanlah software yang statistik, yaitu SPSS. Sedangkan yang MATLAB itu untuk matematika teknik biasanya. Tapi dia ada juga menghitung Q kuadrat, ada menghitung regresi, ada. Cuma tidak sedetail ini. Gitu. Ya, Dedek, saya ambil screenshotnya nanti lupa. Ya nggak apa-apa, walaupun 2 orang. Diaktifkan saja kameranya. Udah mau habis juga. Ya. Mana Andi tadi? Marahan. Diaktifkan sebentar. Biar kita bukti. Bukti Zoom. Ini agak gelap cahayanya. Ya nggak, ini yang baca ini. Ini mau pakai apa ini? Oh, jaringan Telkomsel. Dan saya kenceng ya, tapi ini harusnya kenceng ada deh. Malahan kalau pakai wifi, zoomnya ini nggak langsung connect, ya kan? Ada saja kendalanya. Saya pun kencang nih, Bu. Wifi? Tapi itu pakai nama mahal. Oh iya. Wifi kadang lemah dia, kadang dia kencang. Malahan Telkomsel yang lebih kuat ya. Ini video nggak diedit ada deh. Nggak usah diedit, langsung saya upload. Oke ya, untuk pertanyaan dilanjut di forum diskusi. Jika ada cara penggunaannya yang belum dipahami, ya ini silakan coba sendiri saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.